Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah kuasa Allah, iradah kehendak Allah, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka kita semua menjalankan tugas utama kehidupan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka kita mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Quran, juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Pada kesempatan sekarang ini berkaitan dengan momentum ibadah haji. Alhamdulillah, di antara saudara-saudara kita sudah ada yang berangkat ke Tanah Suci. Gelombang pertama itu ke Madinah dulu, tapi mereka semua sudah bertolak ke Mekah Al-Mukarramah. Dan yang gelombang kedua sekarang ini jamaah haji itu langsung menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Jamaah haji sekarang sudah mulai berkonsentrasi di kota Mekah karena pelaksanaan ibadah haji itu berpusat di kota Mekah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, di surat Ali Imran ayat 96-97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia itu yang berada di Makkah yang penuh berkah dan sebagai petunjuk untuk seluruh alam. Ayat ini menjelaskan bahwa Ka'bah itu dibangun pertama untuk sarana ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali waktu ditanya oleh sahabat, ayu awali masjidin wudi'a, masjid apa yang pertama dibangun? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masjidul Haram. Masjidul Haram. Sahabat bertanya lagi, summa ayun, lantas masjid apa lagi? Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Selanjutnya itu Masjid Aqsa. Sahabat bertanya lagi, wa ma bainahuma, jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu berapa lama? Rasulullah SAW menjawab, arba'ina sanah, 40 tahun. Kita sering mendengar
Masjidil Haram itu juga disebut Baitullah. Dan di Palestina juga itu ada tempat yang disebut Bait Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara Baitullah, Masjidil Haram, dengan Bait Allah yang ada di Palestina dengan penjelasan ayat selanjutnya 97 dengan menjelaskan bihi ayatum bayyinat. Di tempat itu ada tanda yang sangat jelas, ada tanda yang nyata, maqamu Ibrahim, yaitu makom Ibrahim. Di mana ada makom Ibrahim? Ya, makom Ibrahim itu adanya di Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan posisi Ka'bah, posisi Masjidil Haram sebagai tempat ibadah pertama dibangun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada manusia untuk haji ke Baitullah yang ada di Mekah. Ayat ini turun sebagai perintah melaksanakan ibadah haji. Ada yang mengatakan perintah melaksanakan haji itu turun pada tahun 8 Hijriah, artinya 8 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah, ya. Tetapi pendapat yang lebih kuat itu mengatakan bahwa perintah ibadah haji itu tahun 8 Hijriah. Tahun ke-9 Rasulullah SAW bersama para sahabat berangkat mau melaksanakan ibadah haji, tetapi batal karena orang-orang Quraisy itu tidak mengizinkan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk masuk ke kota Mekah, dan mereka menghadang Rasulullah dan para sahabat yang mau melaksanakan ibadah haji, dan mereka sudah berpakaian ihram di Hudaybiyah. Ya, kita sering mendengar Sulhul Hudaybiyah, perundingan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itulah terjadi perundingan Rasulullah SAW dengan para utusan tokoh dari Quraisy, dan hasil di perundingan Hudaybiyah itu mereka tidak mengizinkan Rasulullah SAW untuk masuk ke kota Makkah untuk beribadah haji, dan Rasulullah SAW itu menerima kesepakatan itu. Jadi di tahun itu Rasulullah SAW dan para sahabat batal melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada sahabat untuk bertahalul, karena mereka sudah berangkat dari Madinah ke Mekah dan sudah ihlal ihram umroh, sudah berniat melaksanakan umroh dengan pakaian ihram, dan harus kembali dengan membuka kain ihram. Maka Rasulullah memerintahkan untuk bertahalul. Para sahabat sepanjang sejarah baru di tahun itu enggan melaksanakan perintah Rasulullah untuk bertahalul.
Kita bisa bayangkan, sudah berjalan dengan jarak yang sangat jauh, besar harapan dari para sahabat muhajirin, terutama dia bisa melihat kampung halaman di Mekah, bisa melaksanakan tawaf di Ka'bah, bisa melaksanakan sa'i yang berapa tahun lamanya tidak mereka lakukan. Setelah sampai di Hudaybiyah, perbatasan kota Mekah, lantas mereka harus kembali pulang ke Madinah. Kita sangat mafhum kekecewaan mereka. Lantas Rasulullah SAW itu masuk ke tenda dengan hati yang tentu agak gundah Rasulullah, karena perintah kepada para sahabatnya tidak digubris. Dia sampaikan kepada istrinya apa yang dikatakan istrinya, wahai Rasulullah, ya, engkau tidak usah cemas, ya, ketika para sahabat tidak melaksanakan perintahmu, maka kasih contoh langsung olehmu ya Rasulullah. Rasulullah itu langsung bertahalul, ya. Setelah itu keluar menghadap para sahabat, melihat Rasulullah SAW betul sudah bertahalul. Rasulullah sudah membuka pakaian ihramnya, lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak mencukur rambut kami, tidak mengunduli rambut kami hanya memotong sebagian saja. Itu Rasulullah menjawab, ya, itu hadis yang sangat populer, ya, tentang keutamaan, ya, menggunduli kepala itu dibanding dengan kita memotong beberapa helai saja. Sampai Rasulullah itu menyebut keutamaan menggundul kepala itu sampai 3 kali. Setelah 3 kali para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami memotong sebagian saja? Kata Rasulullah, baru Rasulullah mengatakan, ya, termasuk yang memotong sebagian saja. Kenapa yang mengundul itu Rasulullah sampai menyebut keutamaan 3 kali dibanding dengan memotong sebagian? Karena yang memotong sebagian itu menunjukkan, ya, bahwa mereka itu agak tidak sepenuh hati. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, Rasulullah SAW itu menyuruh para sahabat itu untuk memotong hewan yang sudah mereka bawa dari Madinah, ya, untuk hadyu. Para ulama membedakan antara hadyu dengan dam. Mereka tidak, ya, menyamakan antara hadyu dan dam, karena dam itu hewan disembelih sebagai denda. Tapi kalau hadyu, ya, yang bermakna hadiah, adalah hewan yang disembelih oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji, dimulai dipotong tanggal 10 atau 11, 12, 13 Zulhijjah. Para sahabat sudah membawa hewan untuk hadyu. Karena mereka tidak jadi, ya, membatalkan niat umroh ke Baitullah, mereka bertahalul dan berganti pakaian ihram dengan pakaian biasa, maka Rasulullah menyuruh menyembelih hewan itu sebagai dam. Itu. Dan itu yang banyak, ya, dilakukan
oleh jamaah haji mayoritas Indonesia. Mereka menjembelih dam ya sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Dan jamaah haji Indonesia banyak ya, yang tidak memotong hadyu. Nah, ini banyak ya perbedaan pandangan dalam hal fikih yang menyamakan dam dengan hadyu ya, merujuk kepada firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Kementerian Agama dalam buku petunjuk ibadah haji itu menyebutkan boleh kita membeli ya, hewan itu sebelum tanggal 10, tapi dianjurkan menyembelihnya itu mulai tanggal 10, yaitu Yaumun Nahar ya, atau tanggal 11, 12, 13 yang disebut hari Tasyrik ya. Tapi pada prakteknya ya, kalau kita melihat ke pasar hewan di Mekah, itu mereka membeli langsung menyembelih ya. Jauh, biasanya ada 2 pekan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah haji ini tidak terlepas dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ya dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan tentang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau mengorbankan, menyembelih putranya Ismail di surat As-Saffat ayat 103. Yang sebelumnya dijelaskan Nabi Ibrahim itu bermimpi, ini arafil manam ani adzbahuka pandur madza tara. Aku mendapatkan perintah Allah di dalam mimpiku, aku menyembelihmu wahai Ismail, pandur madza tara, kira-kira bagaimana menurut pandanganmu. Karena 2 orang ini adalah yang beriman kepada Allah, tauhid kepada Allah, maka apa jawaban dari Nabi Ismail? Ya abati, wahai bapakku, if'al, laksanakan, ma tu'maru, apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin, aku akan jadi orang yang sabar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa mimpi Nabi Ibrahim itu terjadi di tanggal 8 Zulhijjah. Makanya tanggal 8 Zulhijjah disebut Yaumut Tarwiyah. Ada ulama menjelaskan makna tarwiyah itu dari ro'a yaro ru'yatan tarwiyatan, artinya mimpi. Tapi ada yang menjelaskan tarwiyah itu artinya adalah bersiap-siap atau mempersiapkan diri. Tanggal 8 Zulhijjah itu adalah awal pelaksanaan ibadah haji ya. Pemerintah Indonesia memfasilitasi tanggal 8 itu langsung ke Arafah, tapi sekarang sudah banyak ya, dari Indonesia jamaah haji yang mereka juga mengambil tarwiyah tanggal 8 itu ke Mina. Di tanggal 8 Nabi Ibrahim bermimpi, makanya Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 disebut Yaumul Arafah. Arafah, para ulama ada yang menjelaskan sumiyatil arafatu arafata, disebut hari itu hari Arafah karena qad arafa Ibrahimu ru'yatahu, Nabi Ibrahim itu yakin atas mimpinya. Ada lagi yang menjelaskan
disebut Yaumul Arafah tanggal 9 itu karena di tanggal 9 itu Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada putranya yaitu Nabi Ismail, maka hari itu disebut Arafah. Tanggal 10 disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan, karena di tanggal 10 itulah Nabi Ibrahim mewujudkan apa yang diperintahkan Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 103, falama aslama, dan ketika keduanya berserah diri melaksanakan perintah Allah, watallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail putranya itu di atas pahanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami Allah menyeru kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpi itu, engkau mewujudkan perintah di dalam mimpi itu, inna kadzalika nazil muhsinin, dan itulah kami Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kepada orang yang berbuat baik, orang ihsan. Ihsan itu sebagaimana banyak kita ketahui dari penjelasan para ulama, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa inallaha yarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah ya kita melihat Allah, tetapi ketika kita tidak melihat Allah, yakin Allah melihat kita. Itulah sosok ihsan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna hadza lahuwal balaul mubin, semua itu adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin azim, dan kami, kata Allah, menggantikannya dengan sembelihan yang agung. Jadi bukan pas Nabi Ismail mau disembelih lantas Nabi Ismail menjadi kambing domba, tapi wa fadainahu bidibhin azim, Allah menurunkan ya sembelihan pengganti. Ada yang mengatakan itu gibas, ya, domba besar, dan itu yang disembelih, dan itulah yang jadi syariat ya untuk jamaah haji disebut hadyu, dan untuk umat Islam yang tidak melaksanakan haji itu disebut kurban. Ya. Kalau kita melihat penjelasan tadi bahwa pelaksanaan ibadah haji itu mengikuti ya, atau kita harus ya menjiwai bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Dia tidak melihat ya apa yang diperintahkan oleh Allah hatta untuk menyembelih anaknya, tapi dia hanya melihat siapa yang memerintahkan ini. Selama itu perintah Allah, sami'na wa ata'na, dan itulah yang seharusnya dipegang tauhid akidah umat Islam. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keridhaan kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.